Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sinta Mustika dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Cipatung Tasikmalaya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang OASP Top 10 pada tahun 2021, yaitu standar global yang digunakan untuk identifikasi 10 resiko keamanan paling kritis pada aplikasi web, dikhususkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keamanan sistem informasi. Oke, pada topik kali ini sangat penting karena saat ini hampir seluruh aktivitas kita bergantung pada aplikasi web, mulai dari perbankan, akademik, pelayanan pemerintah, sampai e-commerce. Jadi, memahami OASP Top 10 bukan hanya penting untuk developer, tapi juga untuk siapapun yang bergerak di bidang teknologi informasi. Untuk memahami mengapa OASP Top 10 itu sangat penting, kita mulai dari kondisi penggunaan internet dan ancaman cyber saat ini. Pertama, dari sisi peningkatan penggunaan internet dan aplikasi web, berdasarkan dari APJI tahun 2022, penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19% dari total populasi. Artinya, hampir seluruh aktivitas masyarakat sudah terhubung dengan sistem digital. Kemudian, pada Januari 2024, jumlah pengguna internet mencapai sekitar 276 juta pengguna, dan jumlah ini masih terus meningkat hingga tahun 2025. Grafik pertumbuhan pengguna internet di slide ini menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari waktu ke waktu. Semakin banyaknya pengguna internet, berarti semakin besar pula volume data yang disimpan di aplikasi web seperti data pribadi, data keuangan, data akademik, data pemerintah, dan data lainnya. Namun, peningkatan ini juga diiringi dengan ancaman cyber yang semakin tinggi. Ancaman cyber berupa web defacement. Web defacement adalah peretasan yang mengubah tampilan website, biasanya untuk tujuan vandalisme atau propaganda. Menurut dari BSN tahun 2024, tercatat sekitar 5.780 kasus web defacement yang menyerang situs pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa bahkan sistem pemerintah pun masih rentan terhadap serangan. Contoh nyata yang ditampilkan dalam penyusupan pada domain web bnv.go.id/ppid yang membuktikan bahwa ancaman ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dasar keamanan sistem informasi, yaitu SIA triad. Yang pertama ada confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data seperti KTP, password, dan saldo rekening. Kedua adalah integrity, yaitu memastikan dan tidak dapat diubah secara ilegal. Ketiga, availability, yaitu memastikan sistem selalu bisa diakses oleh pengguna yang berhak. Ketiga aspek ini adalah fondasi utama keamanan sistem informasi. Disinilah peran OASP menjadi sangat penting. OASP merupakan komunitas global nirlaba yang menyediakan standar keamanan aplikasi web. Salah satu panduan terpentingnya adalah OASP Top 10 yang berfungsi sebagai peta jalan bagi developer dan organisasi dalam membangun sistem yang aman. Setelah memahami pentingnya keamanan aplikasi web, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama, yaitu apa sih sebenarnya OASP Top 10 itu? Oke, kita masuk ke pembahasan apa itu OASP Top 10. OASP atau Open Web Application Security Project adalah komunitas global nirlaba yang fokus meningkatkan keamanan perangkat lunak, khususnya aplikasi web. OASP tidak menjual produk, tetapi menyediakan standar, panduan, dokumentasi, dan tools yang bisa digunakan oleh siapa saja ya secara gratis. OASP Top 10 sendiri adalah daftar 10 resiko keamanan aplikasi web paling kritis di dunia. Daftar ini disusun berdasarkan data insiden keamanan nyata, penelitian global, masukan dari praktisi keamanan. Tujuannya adalah agar developer dan organisasi mengetahui jenis kerentanan yang paling sering terjadi, memahami dampak bahayanya, dan bisa memprioritaskan perbaikan keamanan. Dari sisi sejarah, OASP ini pada tahun 2021, OASP didirikan sebagai organisasi nirlaba. Tahun 2003, OASP Top 10 pertama kali dirilis sebagai panduan awal. OASP tahun 2021 dilakukan pembaruan besar agar sesuai dengan ancaman modern, dan pada tahun 2025 direncanakan rilis terbaru. Karena selalu diperbarui, OASP Top 10 menjadi standar de facto dalam keamanan aplikasi web. Peran OASP yaitu ada dua peran, yaitu untuk developer dan untuk organisasi. Peran untuk developer yaitu OASP Top 10 menjadi panduan menulis kode yang aman. Untuk organisasi, OASP Top 10 membantu menjaga kepatuhan dan melindungi data pengguna. Grafik distribusi risiko menunjukkan bahwa tidak semua kerentanan memiliki tingkat bahaya yang sama. Ada yang tinggi, sedang, dan rendah, dan informasional, sehingga kita bisa menentukan prioritas perbaikannya. Sekarang kita masuk ke pembahasan 5 kerentanan pertama dari OASP Top 10. Yang pertama ada A01, yaitu Broken Access Control. Ini adalah kerentanan paling berbahaya.
terjadi ketika sistem gagal membatasi hak akses pengguna. Akibatnya, seorang bisa mengakses data yang bukan haknya, mengubah data orang lain, bahkan ke halaman admin tanpa izin. Dan kedua ada A02, cryptographic failures. Terjadi ketika data sensitif tidak dilindungi dengan enkripsi yang kuat, misalnya password disimpan tanpa hash, menggunakan algoritma lama, atau komunikasi tidak menggunakan HTTPS. Kemudian yang ketiga ada A03, injection. Ini adalah serangan dengan menyisipkan perintah berbahaya ke input aplikasi seperti SQL, injection, atau XSS. Jika tidak ada validasi input, penyerang bisa mengambil atau merusak database. A04 yaitu insecure design. Ini bukan kesalahan coding, tetapi kesalahan desain sistem sejak awal. Artinya, sistem sudah lemah dari tahapan perencanaan. Kemudian ada A05, security misconfiguration. Terjadi karena kesalahan pengaturan server atau aplikasi seperti password default tidak diubah, folder sensitif terbuka, fitur tidak perlu masih aktif. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan OSP 5 terakhir. Oke, lanjut ke bagian dari OSP top 10 bagian 6 yaitu A06, yaitu vulnerable and outdated component. Terjadi ketika aplikasi menggunakan library atau framework yang sudah lama dan memiliki celah keamanan. Yang ketujuh ada A07, identification and authentication failures. Kesalahan pada sistem login seperti password lemah, tidak ada pembatasan login, tidak menggunakan MFA. Kemudian yang ke-8 ada A08 yaitu software and data integrity failures. Aplikasi mempercayai update atau data tanpa validasi keaslian, misalnya tanpa checksum. Yang ke-9 ada A09 security logging and monitoring failures. Tidak adanya pencatatan aktivitas keamanan sehingga serangan sulit dideteksi. Selanjutnya yang terakhir ada A10 server side request forgery atau SSRF. Server diperiksa mengakses URL yang seharusnya tidak boleh diakses seperti jaringan internal. Oke, pada grafik distribusi ini menunjukkan bahwa kerentanan memiliki tingkat bahaya yang berbeda-beda sehingga perlu diprioritaskan. Setelah memahami teori, sekarang kita lihat penerapan OSP top 10 dalam studi kasus. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus implementasi OSP. Pada slide ini saya menampilkan studi kasus implementasi OSP ZAP yang saya ambil dari dua jurnal. Bagian sebelah kiri merupakan studi kasus dari jurnal implementasi OSP ZAP untuk pengujian keamanan sistem informasi akademik yang meneliti SIAKA Universitas Pancasila. Di jurnal tersebut, objek penelitiannya adalah sistem informasi akademik Universitas Pancasila yang diuji menggunakan OSP ZAP versi 2.10.0. Metode yang digunakan adalah active scan berdasarkan kerangka OSP top 10 tahun 2021. Hasil pengujiannya menemukan 19 kerentanan yang termasuk dalam beberapa OSP top 10 seperti A1 Corporate Access Control, A5 Security Configuration, A6 Vulnerable and Outdated Components, dan A8 Software and Data Integrity Failures. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat keamanan sistem masih berada pada kategori sedang dan membutuhkan perbaikan konfigurasi keamanan. Sedangkan bagian sebelah kanan merupakan studi kasus dari jurnal IJCS oleh Sriasa dan kawan-kawan yang menganalisis keamanan website Construct menggunakan OSP ZAP dengan pendekatan black box testing. Pada penelitian itu, penulis menganalisis profil resiko dan menemukan beberapa celah keamanan dengan klasifikasi 1 resiko tinggi, 3 resiko sedang, dan 2 resiko rendah. Celah keamanan yang dominan berada pada kategori OSP top 10 A05 yaitu Security Misconfiguration dan A06 yaitu Vulnerable and Outdated Component. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan konfigurasi server penggunaan komponen yang sudah tidak aman masih menjadi masalah utama pada website. Kemudian pada bagian metodologi dan klasifikasi risiko di bawah, saya rangkum dari kedua jurnal bahwa secara umum alat yang digunakan adalah OSP ZAP dengan pendekatan DAST atau Dynamic Application Security Testing menggunakan standar OSP top 10 serta klasifikasi risiko menjadi tinggi, sedang, rendah, dan informatif. Terakhir, pada bagian rekomendasi perbaikan umum, saya rangkum dari bagian kesimpulan dan saran di kedua jurnal. Rekomendasinya antara lain adalah memperbarui konfigurasi server dan header keamanan, melakukan validasi komponen sistem seperti library dan framework. Demikian penjelasan saya mengenai OSP top 10 tahun 2021 dan implementasinya dalam berbagai studi kasus. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam cara penyampaian penjelasan materinya. Semoga materi ini dapat meningkatkan pemahaman saya, juga kalian yang telah menonton serta mendengarkan penjelasan ini tentang pentingnya keamanan aplikasi website.
Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.